Selamat pagi para pemirsa di seluruh tanah air, di mana saja berada. Jumpa lagi di channel saya Darmansah 007. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih pada pemirsa di mana saja Anda berada pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan sebuah pencerahan apa artinya, apa hakikatnya sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan semuanya itu akan disenangi oleh semua orang, dicari oleh semua orang, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan itu. Kebahagiaan ada di gedung mewah, kebahagiaan ada di gubuk derita, kebahagiaan ada di hutan belantara. Lalu apa sebenarnya kebahagiaan itu sendiri bagi kita sebagai manusia? Banyak orang cari kebahagiaan dengan kekayaan, dengan menumpuk berbagai harta. Ada orang cari kebahagiaan dengan mencari jabatan yang setinggi-tingginya, walaupun tidak sedikit pula yang menghalalkan segala cara di dalam mendapatkan harta, uang, maupun jabatan itu sendiri. Nah, apakah setelah yang mereka capai itu, mereka itu akan bahagia? Saya kira tidak. Karena kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta dan jabatan. Kalau kebahagiaan bisa diukur dengan sebuah harta dan jabatan, saya kira orang-orang manusia yang sudah terkaya itu semua sudah bahagia, sudah merasa bahagia. Tapi itu bahagia jika pun tercapai itu adalah bersifat sementara, temporer. Setelah itu dia tidak akan merasa bahagia lagi. Dengan berbagai banyak cara yang ditempuh oleh manusia di dalam mengejar sebuah kebahagiaan itu, belum tentu kebahagiaan itu melekat dalam waktu yang lama di dalam diri seseorang. Kebahagiaan itu sesuatu barang yang abstrak, bukan yang dapat dirasakan, yang dapat diraba, tapi hanya bisa dirasakan. Lalu bagaimana cara kita mengejar sebuah kebahagiaan itu sendiri di dalam kehidupan ini? Nah, tentunya tidak terlepas dari yang ada pada diri kita sendiri. Karena kebahagiaan itu berasal dari hati. Dari hati juga kita bisa menciptakan sebuah kebahagiaan untuk diri kita.
inti dari sebuah kebahagiaan itu sendiri sebenarnya tidak susah. Ya. Hanya kita sebagai manusia itu sendiri yang belum menemu konsep daripada kebahagiaan yang ada pada diri kita sendiri. Kebahagiaan pada setiap orang berbeda, namun hakikatnya sama, sumbernya sama, intinya. Hanya orang itu, setiap orang itu aja yang mencari sebuah kebahagiaan dengan berbagai cara, namun tidak mengetahui bagaimana sebuah konsep untuk menggapai sebuah kebahagiaan itu sendiri. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, sebuah kebahagiaan itu lebih mahal dari dunia seisinya bagi seseorang di dalam kehidupannya. Apa inti dari sebuah kebahagiaan itu? Yaitu kita harus bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki. Harus bisa kita menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun yang kita miliki, kita syukuri. Nikmat sehat, punya anak, bisa makan setiap hari, kita sudah bisa berbahagia. Karena ukuran kebahagiaan itu relatif. Tapi itu berasal dari hati kita. Jika kita bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki secara komprehensif, secara umum, Anda akan merasa sebuah kebahagiaan. Bisa menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita terlalu melihat bagaimana keadaan orang lain, kehidupan orang lain yang berada di atas kita, tapi kita juga mesti melihat berapa banyak yang berada di bawah kita. Begitu juga yang berada di bawah kita juga dia akan merasa bahagia. Betapa banyak orang yang berada di bawah dia lagi. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta, benda, uang, dan berapa banyak jumlah yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa mensyukuri dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, artinya kebahagiaan itu dari hati kita. Bisa menerima apa yang telah kita miliki, mensyukuri dari apa yang telah kita dapatkan. Kita berusaha menginginkan dapat target tertentu. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa berusaha, tapi hanya Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan hasil apa yang kita usahakan. Kita tidak punya hak untuk menentukan hasil. Kita hanya punya hak untuk merencana. Nah, kalau kita tidak mensyukuri dari apa yang telah kita usahakan, yang telah kita hasilkan, sampai dunia kiamat pun kita tidak pernah akan merasa bahagia.
Yang punya mobil mestinya berbahagia, bersyukur. Alhamdulillah, ya, kemana-mana tidak kehujanan. Yang punya motor juga harus bersyukur. Ya, kemana-mana lebih cepat dari yang menggunakan sepeda. Yang menggunakan sepeda juga masih bersyukur. Kemana-mana lebih laju daripada jalan kaki. Ya. Yang jalan kaki juga mesti bersyukur. Ya. Masih bisa, ya, pergi, ya, kemana-mana walaupun membutuhkan waktu yang agak lama, ya, masih bisa berusaha dengan bebas. Ya. Demikian juga, ya, yang lumpuh juga harus bersyukur, ya, walaupun terus berusaha untuk, ya, bisa berjalan kaki, bisa sehat, ya. Tapi yang lumpuh juga mesti bersyukur. Kenapa ya mesti bersyukur? Ya, mungkin itu yang terbaik, ya, menurut Tuhan untuk dirinya untuk sementara, ya, sehingga mungkin kalau pada saat itu dia berjalan dalam keadaan berjalan, ada kejadian apa-apa di luar sana, maka Tuhan ciptakan lumpuh sementara, ya, sehingga masih terbaik ketimbang ada kejadian apa-apa, ya, yang bisa merenggut nyawa. Misalkan kita tidak tahu, ya, hanya Tuhan yang lebih mengetahui, ya. Ada terkadang kita ingin menaik pesawat, ya, terlambat kita naik pesawat, ya, datang ke bandara, kita marah-marah di bandara karena ketinggalan pesawat tersebut, ya. Padahal itu sudah Tuhan rancangkan, ya, Tuhan tetapkan dari awalnya bahwa, ya, orang tersebut yang terlambat memang, ya, sudah ya, Tuhan atur dia supaya terlambat karena pesawat yang berangkat yang dia tumpangi seharusnya, ya, terjadilah sebuah kecelakaan, mati atau meninggal semuanya. Nah, karena yang terlambat itu belum ditakdirkan untuk meninggal, ya, maka, ya, Tuhan berikan halangan terhadap dia, ya, agar tidak naik pesawat itu, ya. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Apa akhirnya? Baru kita mengucap, untung saya tadi terlambat. Kalau saya tidak terlambat, sudah saya juga sudah ikut pesawat itu yang jatuh. Jadi terkadang apa yang kita lihat, ya, apa yang kita rasakan mengecewakan buat kita, itu terbaik buat kita menurut Allah, menurut Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Kita terlambat berangkat karena berbagai halangan, ya kita mesti syukuri juga. Kita tidak tahu apa kejadian kalau sana kita tidak terlambat, ya. Walaupun kita sudah berusaha, ya. Sebab apapun kejadian, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua sudah, ya, Tuhan tetapkan, sudah Allah tetapkan, ya, sebelum kita dilahirkan. Kita hanya, ya, menjalankannya selama kita masih hidup. Kita tidak tahu rezeki, ya, jodoh, takdir, maut,
kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu intinya kita bisa ya berbahagia. Artinya dengan sudah ditetapkan gitu, apapun hasil yang kita kerjakan, ya, kita sudah berusaha, tapi itu hasil tidak sesuai dengan rencana kita, ya itulah yang sebenarnya yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Ya. Nah, kita mencalonkan diri sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai dewan, ya, sebagai kepala desa dan sebagainya. Seandainya kita belum terpilih, jangan kita merasa kecewa. Mungkin itu yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Ya. Mungkin kalau kita lulus jadi presiden, bisa lulus jadi gubernur, itu kurang baik buat kita. Bisa juga kita ditangkap KPK, ya. Bisa saja kita korupsi. Nah, kita tidak jadi berarti Tuhan telah menghindarkan kita dari hal-hal kejadian yang demikian. Kita saja yang tidak tahu. Ya. Maka pada saat kita mengikuti sebuah ya pemilihan, baik presiden, baik gubernur, bupati, kepala desa dan sebagainya, kita mesti berdoa pada Tuhan. Ya Tuhanku atau ya Allah, jika yang saya lakukan ini, saya ikut pemilihan ini terbaik menurut saya, maka jadikanlah saya. Jika ini tidak baik buat saya di kemudian hari, maka kalahkanlah saya. Jangan jadikan saya. Adakah yang berani berdoa demikian? Saya yakin ya, tidak banyak. Atau mungkin tidak ada. Ya. Kenapa? Karena satu-satunya harapan jadi. Lupa bahwa Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa merencanakan. Ya. Kalau kita berdoa demikian, begitu kita kalah, berarti kita sudah lega bahwa Tuhan, Allah masih menyelamatkan kita dari hal-hal yang ya, tidak kita inginkan. Yang tidak Tuhan ridhoi buat kita. Ya, terkadang kita berprasangka yang tidak baik. Gimana ini? Berapa kali saya calon, tidak pernah berhasil. Padahal saya sudah berusaha, sudah berdoa. Padahal itu jalan yang terbaik. Ya. Jangan pernah salah menilai kata sebuah lagu. Karena yang bisa menilai hanya Tuhan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, para pemirsa di seluruh tanah air, ya, intinya, ya, kalau kita, ya, cangkir ini, ya, gelas jangan pernah diisi dengan air seember. Dia akan meluap keluar. Artinya apa? Ya, Tuhan telah mengetahui bahwa kemampuan kita ini, ya, yang terbaik buat kita, yang membuat kita bahagia, hanya satu gelas air terbaik buat kita. Ketimbang kita diisi
berusaha mengisikan diri dengan air 1 ember, tapi kita ini hanya gelas penuh. Akibat apa? Terjadi hal-hal yang tidak baik buat kita. Kita berusaha mencari berbagai kekayaan, jabatan dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara agar cangkir yang seharusnya kita miliki diisi dengan air 1 ember. Kita tidak pernah akan merasa puas dengan apa yang pernah kita miliki kalau kita tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau kita bisa bersyukur, maka muncullah kebahagiaan yang ada pada kita. Ada suatu kenikmatan yang kita miliki, karena apa? Kebahagiaan itu relatif pada setiap orang. Tapi intinya sama. Bagaimana mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Coba Anda perhatikan. Anda mesti bersyukur dengan apa yang pernah dan yang sedang Anda miliki sekarang ini. Merasa bahagia. Karena kita ini terhadap harta, benda, apapun yang kita miliki, ibaratkan kita ini minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tidak ada akhirnya. Keinginan kita untuk memiliki sesuatu, rasanya kalaupun sisi dunia ini menjadi milik kita, apakah kita sudah ada jaminan kita akan merasa bahagia? Belum tentu. Tapi kalau kita bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki, walaupun di gubuk derita sekalipun, bisa kita merasa bahagia. Karena kita bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kita, yang telah Allah berikan pada kita. Kita bisa menikmatinya. Dari semua hal. Oke, para pemirsa di seluruh tanah air. Intinya saya simpulkan bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki, seberapa besar yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa menikmati apa yang telah kita miliki dan kita bisa mensyukuri apa yang menjadi hak kita yang telah Allah turunkan kepada kita. Itu inti hakikat dari sebuah kebahagiaan di dalam sebuah kehidupan. Terima kasih para pemirsa di mana saja pun berada. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel YouTube saya ini, Darmansyah 007. Terima kasih atas kehadiran Anda telah menonton video ini. Jika Anda subscribe, menonton sampai selesai, maka Anda akan mendapatkan sebuah pencerahan berikutnya dari channel YouTube saya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Itu semuanya dari saya, kekeliruan. Kalaupun itu benar apa yang saya katakan, itu semua dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih.